Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Elektronik Kecil kembali teman-teman ya. Nah kebetulan di sini saya mendapatkan sebuah TV LG sahabat ya. Di sini cuma keluarnya suaranya saja yang ada sahabat ya. Oke, untuk suaranya ini cukup bagus sahabat ya. Tidak ada permasalahan. Oke teman-teman ya. Ini terjadi pada rangkaian video sahabat ya yang bermasalah ya, baik dari RGB dan rangkaian-rangkaiannya. Nah, TV-nya ini star sahabat ya, tapi suaranya pun normal. Nah, gimana cara menanganinya? Saya coba bongkar dulu TV-nya sahabat ya. Oke, terima kasih ya sudah yang dari Malaysia ya sudah kasih support kepada saya. Salam buat teman-teman yang di Malaysia. Oke teman-teman, saya coba bongkar dulu TV-nya ya untuk analisis kerusakannya. Oke teman-teman, TV-nya sudah saya turunkannya dari sana ya. Saya coba lakukan pembongkaran dulu pada rangkaian TV-nya. Oke, saya coba lakukan pembongkaran dulu teman-teman ya. Nah, di sini sudah saya lakukan pembongkaran sahabat teman-teman ya. Nah, ini Flatron jenisnya teman-teman ya. Saya coba lakukan pembongkaran dulu pada rangkaian soket-soketnya teman-teman ya. Oke, pada dasarnya tuh jenis kerusakan pada rangkaian TV ini terjadi pada rangkaian dropnya sebuah tegangan ya pada posisi panas sahabat ya. Saya coba lakukan pembongkaran dulu. Oke teman-teman ya. Jadi untuk kelanjutannya saya coba cek rangkaian-rangkaian tegangannya yang dibutuhkan. Oke, ini mesinnya sahabat ya. Ini mesinnya dari TV Fastron. Oke teman-teman, saya coba lakukan pengujian ya pada tegangannya. Oke teman-teman, saya lakukan cek dulu pada rangkaian tegangan sahabat ya. Oke, kita coba cek dulu pada rangkaian tegangannya ya. Untuk kita colok pada AC. Cek pada AC sahabatnya. Ini saya coba cek pada tegangannya ya. Oke, TV-nya start sahabat ya. Di sini tegangannya saya coba cek dulu. Larang cek orang sih. Oke teman-teman, saya coba cek dulu tegangannya ya pada rangkaian plus. Oke, sini cukup normal sahabat ya. Jadi intinya pada kerusakan di sini kita menuju pada rangkaian RGB aja sahabat ya. Jadi kalau kerusakannya pada rangkaian RGB ini ya mengalami short. Oke teman-teman ya, coba lakukan penggantian ya pada soket sahabat ya. Ini pada soket RGB-nya ya bermasalah ya. Jadi pada posisi panas maka soket ini akan memutus arus ya. Intinya heaternya tidak teraliri strom atau arus dengan AC. Kita saya coba lakukan pelepasan dulu pada soket. Oke teman-teman ya, coba lakukan penggantian pada soket paling dasar ya teman-teman ya. Jadi pada posisi temperatur suhu tertentu soket ini akan memutus arus
Teman-teman ya, untuk menangani kasus macam ini memang beberapa problem ya, cukup rumit memang sahabat ya. Intinya kita harus paham sistem kerja dari sebuah itu kena kena air, soket kena air, sahabat ya. sana. Oke sahabat ya, coba lakukan pemasangannya ya pada soket. Sana mainnya di dalam sana. Kita coba ganti dulu pada soket sahabat ya. Jadi untuk awal saya coba lakukan penggantian pada soketnya. Kebetulan ini saya di job luar sahabat ya, jadi agak ada suara-suara masuk. Oke, nggak apa-apa teman-teman ya. Kita lakukan penyolderan dulu pada pin-pinnya ini. Teman-teman jangan lupa lakukan penyolderan pada rangkaian-rangkaian yang mengalami keretakan ya Pak ya. Untuk satu buah kapasitor jangan lupa diganti sahabat ya. Di sini mengalami korup, nilainya akan berubah ya pada kapasitornya ya. Nah ini nilainya sekitar 2 kV sahabat ya. Tidak fokus, nilainya sekitar 2 kV. Coba cari penggantinya dulu. Ini teman-teman saya kasih dapatkan beberapa kV ya. Dipasangkan dulu sahabat ya di sini ya. Ini terjadi biasa pada rangkaian RGB sahabat ya. Jadi dengan rangkaian B+ mengalami permasalahan. Ya namanya tuh rangkaian RGB kita coba pasangkan kembali kabelnya ini sahabat ya. Nah, jangan terbalik teman-teman ya untuk memasang antara fokus dan tekanan 180-nya. Ini saya coba tancap di CRT-nya sahabat ya. Nah setelah selesai teman-teman ya, jadi kembali pada fokus pada mesin. Cukup rumit untuk mengatasi kerusakan macam ini sahabat ya. Maksimal dia sekitar 3 jam layarnya gelap. Ya teman-teman di sini ada beberapa rangkaian ya, namanya pada rangkaian B+ saya coba ganti ya. Oke teman-teman jangan lupa ganti untuk elko ini ya, 2 elko untuk mensuplai dari RGB ya. Coba carikan penggantinya dulu. Oke teman-teman saya dapatkan ini sebuah elko senilai 160 dan 250 ya. Coba ganti dulu di sana ya. Saya coba lakukan pemasangannya ya ya untuk elko 180 nya ya. Nah sini tempatnya teman-teman. Jangan sampai terbalik teman-teman ya cara pemasangannya ya. Kalau terbalik maka akan terjadi sebuah letupan pada barel blok mesinnya.
di situ Pas, tuh ada solder. anu panas tuh, nanti kamu kan injak cukup panas. Oke, dengan Elko ya senilai 160 kita pasang sini. Oke teman-teman, untuk vertikal ya kita solder ulang aja ya. Sini terlihat ada keretakan sedikit sahabat ya. Pelengkapnya disolder kembali saja. Nah, cukup simpel sahabat ya. Tapi analisis pada kerusakan jenis ini memang cukup membingungkan teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk rangkaian STR ya kita lakukan solder ulang saja. Nah, sekarang kembali pada PSU sahabat ya. Di sini ada beberapa rangkaian sekunder ya. Jadi teman-teman harus paham skemanya ya. Nah, ini ada 2 buah elko sahabat ya. Oke, kita ganti untuk ini teman-teman ya. Kita ganti saja ini teman-teman. Jangan lupa teman-teman ya. Ini tempatnya di CP80. Oke teman-teman, saya cepat lakukan pelepasan dulu ya. Nah, ini lekonya memang ya. Ini cukup kecil ini ya, 10 mikro. Saya coba tes dulu teman-teman ya. Saya coba gunakan skala X1 ya. Nah, teman-teman ya, di sini mikronya sudah berkurang ya. Saya coba cari penggantinya ya. Sekitar 50 volt 10 mikro. Oke teman-teman, saya cari penggantinya dulu ya. Oke, saya dapatkan elko dengan nilai yang sama ya Pak ya. Saya coba lakukan penggantiannya pada elko pada PSU ya. Saya coba pasang kembali pada rangkaian di sini sahabat ya. Ini cukup sulit pemasangannya sahabatnya di sini ya, sangat rumit tempatnya ya. Nah, jadi jangan terbalik nih teman-teman cara pemasangannya ya. Oke, saya coba solder kembali. Oke teman-teman ya, saya lakukan cek dulu ya untuk analisis selanjutnya. Akan pasang kembali di box sana sahabat ya. Saya coba bersihkan dulu ya sahabat ya, atau ada rangkaian-rangkaian yang melekat pada PCB.
saya coba dah tuh TV-nya ya, apakah dengan penggantian beberapa komponen sudah normal. Oke, saya coba lakukan cek dulu sahabat ya. Saya lakukan cek kembali ya pada AC untuk mengaliri strom ya, apakah TV-nya sudah ada penampakan pada layar. Oke, namanya coba intip dulu layarnya ya. Oke, namanya rasternya sudah terlihat sana ya, normal ya. Jadi memang kerusakannya pada rangkaian beberapa mendukung ya, namanya pada RGB karena akan mendukung lainnya. Oke, semoga video saya bermanfaat sahabat ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe nya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.